Assalamualaikum Bunda Eri. Waalaikumsalam, Bu Niken. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah siap yang Bunda Eri ini. Kita tunggu dulu Bunda Eri ya. Kayaknya pesertanya Iya, belum masuk ke room 21. Masih banyak yang di depan pintu. ya nggak apa-apa. Iya, Santai aja, Bu Niken. terima kasih Bun. Masuk ke ruang diskusi nomor 21. Jadi ada ruangnya di. Silakan klik lambang titik tiganya Bu. Teman-teman silakan klik lambang titik tiga yang di laptop. Nanti ada kita tulisan join break room. Silakan klik join break room. Iya, Kak, ya, segitiga kanan bawah, Bu. Jadi tergantung laptop masing-masing. Jadi ada yang laptopnya kotak 4 di sebelah kiri, ada yang titik tiga sebelah kanan. Jadi kalau yang memiliki titik tiga di sebelah titik tiga sebelah kanan bawah, silakan pilih. Sudah, Bu. Sudah masuk, Bu. Iki maca apa to? Kayak piye kuwi? Digunakan piye?
Halo, Assalamualaikum. Apakah ini udah room 21? Kayaknya udah ada dibantu. Oh Dibantu iya. oleh admin. Ya, makasih, Bu. Kita Nggak digiring bisa. ke room 21. HP-ku tiba-tiba ngeblank, Bun. Begitu cari room, HP-nya tiba-tiba ngeblank, nggak bisa diklik sama sekali. Alhamdulillah ya kita sudah dibantu oleh admin hostnya. Kita semua dimasukkan ke dalam room 21. Carmela udah. Dea masih di depan kan ya? Tidak, Bun. Udah Bun, bener masuk belum punya aku? Udah, Orang ujungnya belum tampilin kok. udah Bu, masalah ada. Selesai. Gimana, Bun? Udah tampak belum? Ini Nenek Fajo udah tampak belum, Bunda? Halo? Ya, Bu masalah ada. Sudah. Ya, Ya. Udah masuk ya? Udah. bukain pintu. Ini udah diken Tadi bukan di sih? PJT apa kok jadi di sini? Oh, di sini. Di situ. Alhamdulillah sudah dibantu oleh PJT apa admin. sih? Nggak tahu. Sendiri nggak tahu. Pokoknya Sama kalau jadi kata-kata tadi kok terus nggak tahu orang-orang. Tanpa ujian lainnya pakai. Baik, Mbak Lili, sambil menunggu yang lainnya karena udah apa sudah mencapai jam. Langsung dimulai ya, Bu. Kita mulai. lo nggak gini lagi, Bu. Nggak, Pak. Ya dipindah. Teman-teman mohon di-mute ya pada saat kita mulai acara. Oke, baik. Kita akan segera mulai ya, teman-teman. Yang dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Lulu Nurul Fadilah dari Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin, Prodi PG PAUD. Saya di sini selaku MC akan memandu acara pada malam hari ini. Yang pertama, acara pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, halo? Ya, silakan teruskan Bu Lulu. Masih Lu, masih kok, masih ada. Sebentar ya. Yang ketiga sambutan dari Kaprodi PG PAUD. Yang keempat acara inti yaitu penyampaian materi dari narasumber. Yang keempat penutup sekaligus doa. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ya kan dipandu oleh saya sendiri. Dimulai ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah, terima kasih teman-teman. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Triani. Kepada Bu Triani, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Triani atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Beranjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kaprodi PG PAUD Unimar kepada Ibu Fitria Budi Utami MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma Mbak. Yang saya hormati narasumber kita yaitu Ibu Dr. Eri Siti Syara MPD yang merupakan dosen PG PAUD dari STIT MMT, dosen pengampu sekaligus moderator pada malam hari ini yaitu Ibu Nikem Kurnianingsi MPD, rekan-rekan dosen lainnya, rekan dosen PG PAUD yang hadir pada malam hari ini yaitu ada Bu Maya, Bu Aja, Pak Yogi, ada siapa lagi nih? Banyak ya, Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Harusnya istirahat gitu ya teman-teman, tapi disempatkan untuk berkumpul bersama-sama yang Masya Allah pendaftarnya sampai ratusan orang, luar biasa. Bunyi kan kalau ngumpulin orang ya. Kenal semuanya, saya Fitri Budi Utami MPD, saya Kaprodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Erardin. Salam kenal Bu Dr. Eri. Kita sama-sama juga menjadi tutor di UT. Semoga kita tetap dapat terus bersinergi bersama. Baik rekan-rekan mahasiswa dan para hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai implementasi landasan pendidikan kurikulum maritim dalam era globalisasi yang berkembang begitu pesat. Saya sangat bersyukur dan senang sekali Bunda Dr. Eri mau hadir untuk memberikan langsung materinya. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dari Bunda Nikem juga Masya Allah luar biasa mau hadir pada malam hari ini. Ini membuktikan bahwa kita semua merupakan para agen-agen perubahan, agen-agen pendidikan yang mau mengembangkan terus bidang pendidikan anak usia dini di tengah dinamika global pada saat ini. Ketika kita ngomongin soal maritim, kayaknya aduh maritim apa nih gitu ya. Ini sebenarnya hal baru juga pasti seru nih. Nah, sebenarnya kesuksesan maritim Indonesia ini nggak akan bisa terwujud tanpa partisipasi aktif kita semua, terutama sebagai para pendidik anak usia dini.
apalagi sudah berhubungan dengan kurikulum yang merupakan hal penting dalam sebuah program pendidikan anak usia dini. Untuk itu, saya tidak berlama-lama, tidak berpanjang lebar. Mari kita mulai perjalanan intelektual kita pada malam hari ini. Kita anggap ini perjalanan intelektual ya, yang akan dinakodai langsung oleh Ibu Dr. Eri. Saya harap kegiatan pada malam hari ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua yang hadir di sini, serta mendorong langkah-langkah konkret kita dalam meningkatkan pendidikan anak usia dini, terutama pendidikan maritim di negara kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Eri, kepada Bunda Niken, pada rekan-rekan dosen PG PAUD yang hadir pada malam hari ini, mahasiswa, serta para peserta seluruhnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di PG PAUD Unimar. Kedatangan teman-teman semua di sini merupakan dukungan untuk PG PAUD Unimar agar terus maju dan bersinar unggul. Untuk itu, mari kita sama-sama menjadikan kegiatan pada malam hari ini sebagai langkah awal yang signifikan menuju masa depan pendidikan anak usia dini yang semakin gemilang di Indonesia Emas 2020. 2000 berapa ya? Indonesia Emas tunggu. Jadi ya Indonesia Emas nanti ya mudah-mudahan. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Lulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat datang di PG PAUD Unimar. Ya, Kak Prodinya masih muda nggak? Ini cuman casing aja kok. Saya sama Bu Niken sama Bunda Eri kita seumuran. Pakai aplikasi, jadi kelihatannya muda. Kelihatannya 25 tahun, padahal mah enggak. Udah tua ini. Baik, terima kasih semuanya. Selamat datang, selamat mengikuti perjalanan intelektual kita pada malam hari ini bersama Bunda Eri dan Bunda Niken. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Fitria Budi Utami yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi, tapi sebelumnya akan saya berikan dulu kepada moderator malam ini yaitu Ibu dosen Niken Kurnianingsih, MPD. Kepada Ibu Niken selaku moderator, saya serahkan. Baik, Mbak Lulu, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk memimpin acara pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Bu Fitria, juga sebagai Ketua Kaprodi bisa hadir pada malam ini memberikan sambutan yang cukup menarik sekali ya, yang memberikan semangat untuk belajar bersama-sama pada malam ini. Dan juga saya hormati dosen-dosen lain yang telah hadir ikut meramaikan kegiatan malam ini dan ikut mendukung juga ya mahasiswa-mahasiswa lain untuk ikut hadir. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang ikut belajar pada malam ini dari Sabang sampai Merauke. Di sini juga saya mohon maaf, memang kegiatan kita memang acaranya selalu malam ya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat diberikan untuk belajar pada malam ini. Baiklah, kali ini kita akan membedah gitu kan implementasi tentang kurikulum ya. Kebetulan di sini kita akan mempunyai narasumber sebagai penggagas kurikulum merdeka ini yaitu Bunda Eri gitu. Beliau ini seorang yang gimana ya, ibu rumah tangga sudah mempunyai seorang cucu tapi masih awet muda ya Bu Eri. Jadi kalau ngeliat beliau itu nggak nyangka gitu. Ternyata beliau itu sudah mempunyai cucu ya. Dua orang gitu. Tapi wajahnya masih imut-imut Bu ya. Jadi kayak anak PAUD ya. Anak PAUDnya selalu ceria gitu, gembira gitu. Dan beliau memang selalu salah satu penggagas pada saat pembuatan kurikulum merdeka. Nanti kita mendengarkan cerita beliau gitu ya, awal mula muasalnya adanya satu kurikulum maritim sehingga teman-teman paham betul gitu. Itulah yang disebut dengan landasan ilmu pendidikan sesuai dengan mata kuliah kita malam kali ini, yaitu yang diketuai oleh Mbak Dea Soliana gitu kan, dan juga ditemani oleh Mbak Lulu gitu kan, salah satu mahasiswa kami di sini. Nah, baiklah kita akan membuat satu pantun
Begitu indah komedi putar sedang dinaiki oleh Lisa dan Richard. Punya impian jadi anak pintar, maka rajinlah membaca dan belajar. Baik teman-teman, malam ini kita akan membacakan juga ya tentang narasumber kita nih. Beliau mungkin tadi saya hanya memperkenalkan dari awal bahwa beliau ini adalah kepala TK gitu ya, di dunia kepala TK juga gitu, di TK Dunia Bermain Lebah Mungil. Lalu beliau juga seorang reviewer gitu kan, reviewer jurnal internasional. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mempunyai satu karya penelitian yang ingin jurnalnya dimasukkan ke dalam Sinta 2 bisa menghubungi Bu Eri. Promosi ya Bu Eri. Review jurnal internasional itu Journal of Communication and Media Technology. Lalu dia juga pernah memegang jurnal S2 ya, jurnal JUD. JUD bukan, biasa lupa lagi. JPUD, Bu. Maklum Bu. JPUD gitu, Indeks Cinta 2 gitu. Lalu jurnal pendidikan Asia Dini juga, beliau juga banyak menghasilkan beberapa karya ya, beberapa jurnal sudah publikasi gitu kan. Dan juga beliau ini sekarang masih menjadi dosen STT Muhammad Mardiana Tangerang dan juga sebagai tutor di FKIP UT gitu. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita perkenalkan dan mari kita sambut Bu Eri pada malam ini. Untuk Bu Eri. Bu Eri, kami persilakan untuk membawakan materi pada hari ini. Oke. Baik, terima kasih Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Niken, juga Ibu Koprodi Unimar yang sudah mengundang saya untuk menjadi dosen tamu dan mempercayai saya untuk memberikan materi pada kuliah umum malam ini. Dan kepada yang terhormat seluruh dosen Unimar yang juga hadir, ternyata ada teman saya ini yang dulu satu alma mater, satu kampus dan satu kelas ya di S2, Ibu Ajijah Asadiah. Ibu Ajijah itu teman saya Bu Niken. Ya, teman tapi teman muda ya, karena saya udah sepuh, Bu Ajijah masih muda. Nah, Bu Ajijah seusia anak saya sepertinya. Bunda sehat, Bunda. Ya, alhamdulillah Bu Ajijah. Nah, juga sepertinya saya juga melihat teman-teman yang sangat rajin juga dari mahasiswa Unimar, kemudian juga dari sepertinya banyak bergabung juga dari STIT, MMT. Tadi saya lihat ada beberapa mahasiswa saya juga yang ikutan di sini, mahasiswa Bu Niken juga ya Bu Niken. Kita memang partner di STIT juga dulu. Ya, dan mungkin sekedar promosi ya untuk kedepannya, insya Allah mungkin saya memang masih bergabung di STT-MMT ini pada akhir semester ini, dan insya Allah mohon doanya semuanya, saya memang semester depan sudah bergabung di program Magister Pendidikan Usia Dini UT. Nah, mohon doanya supaya saya lancar bergabung di sana, dan ditunggu teman-teman yang lulus dari Unimar untuk bergabung di Magister Pendidikan Usia Dini UT yang baru. Baru launching tahun ini. Iya, baru launching, Bun. Ya, ya. Sukses ya. Ya, amin. Mohon doanya Bu Bareng Fitria. sama Bu Iya. ini ya, Bunda Mukti. Iya, sama dengan Bu Mukti, sama Bunda dengan Bu Mukti. Siti Aisyah ya. Ya, Ya, rekan-rekan yang hadir juga kalau mau kuliah S1 boleh ke Unimar, gitu ya Bu. Oh, Nanti ya. lulusnya baru ke UT gitu. Betul. Nanti S2-nya boleh berlanjut. Yang di Unimar boleh lanjut ke UT. Bu Ajijah tidak promosi yang di UNJ dulu kan? Bu Ajijah belum. Ya, ya. Nah, alhamdulillah hari ini itu saya diamanahi oleh Bu Niken. Saya juga cukup kaget ya, Bu Niken minta bagaimana kalau landasan pendidikan kemaritiman gitu ya. Nah, saya tuh agak terkejut. Ini Bu Niken tahu saya apa namanya bergelut juga di bidang kemaritiman ini dari mana gitu ya. Karena sebetulnya alhamdulillah teman-teman, saya memang pernah bergabung di Dirjen PAUD Kemendikbud untuk menjadi tim penyusun kurikulum kemaritiman ya, pendidikan kemaritiman untuk anak usia dini. Nah, itu dulu sebetulnya sudah pernah dibuat oleh Puskurbuk 2 tahun sebelumnya, tetapi mungkin karena tidak efektif di lapangan,
Nah, kemudian dibuat kembali oleh Dijen PAUD. Nah, kemudian kami bergabung dengan MESI, Marine Education Indonesia, kemudian bergabung juga dengan tim dosen-dosen akademisi dari tim dosen UNJ waktu itu untuk membuat kurikulum pendidikan kemaritiman, dan itu sudah dibimtekkan pada tahun 2019 sebelum COVID ya. Itu sudah mengundang 34 provinsi di Indonesia untuk mengikuti BIMTEK pendidikan kurikulum kemaritiman. Tetapi mungkin saya tidak melihat gaungnya juga sekarang ya, apakah itu masih berjalan atau tidak gitu ya. Nah, karena saya tidak melihat implementasinya juga di lapangan kurang kurang begitu greget ya gitu ya. Nah, alhamdulillah malam ini Bu Niken dengan followernya yang dari seluruh Indonesia itu pada para pendidik PAUD Indonesia yang berjumlah berapa ribu ya Bu Niken, mencoba lagi membuka atau mengangkat tema tentang pendidikan kemaritiman. Ini saya sangat senang ya, karena alhamdulillah insya Allah pekan depan setelah Idul Adha juga saya akan sedang melakukan penelitian kolaborasi dengan dosen UNJ untuk pendidikan pengabdian kepada masyarakat di Kepulauan Seribu ya, untuk pendidikan PAUD, juga pendidikan yang terkait dengan kurikulum kemaritiman. Nah, sekarang tidak berpanjang lebar, saya coba izin share screen dulu ya teman-teman. Sudah terlihat ya layar saya, Bu Niken? Oke Bun, oke banget. Terima kasih Bu Fitria. Oke teman-teman, alhamdulillah malam ini saya senang sekali bisa menyampaikan kembali ya apa namanya, untuk implementasi landasan pendidikan kemaritiman pada era globalisasi PAUD ini. Jadi sebetulnya kalau kita kebetulan teman-teman, saya juga ketika S2 tesis saya adalah untuk konservasi kelautan anak usia dini. Nah, jadi saya memang sedikit concern ya dengan kemaritiman ini, hanya karena saya sejak kecil memang saya bukan orang pantai, saya sebenarnya orang gunung. Hanya saja ketika saya diajak setiap tahun oleh orang tua ke pinggir laut untuk tamasya ya. Kalau zaman dulu tuh setiap lebaran haji tuh wisatanya itu ke pantai ya. Nah, saya itu ke pantai wilayah selatan. Nah, memang masih sangat bersih. Tapi ketika saya menuju pantai wilayah utara, ya di daerah pantai Jawa, bukan di bawah di Sumatera itu, saya sedikit aneh ketika waktu saya lagi kecil itu. Kenapa di sana kok pantainya tidak sebersih di pantai selatan gitu ya. Ternyata pantai selatan itu adalah samudra ya teman-teman, dan pantai di Jawa itu kan bukan laut lepas gitu ya. Dan ternyata pembuangan sampah lebih banyak ke arah atas ya, ke arah utara gitu ya. Karena kalau ke samudra kan mungkin tidak banyak orang-orang yang membuang sampah. Tapi ternyata sekarang cukup banyak juga ya. Terbukti teman-teman bagaimana kenapa saya sangat concern ya, bukan sangat concern, tertarik sekali dengan dunia kemaritiman Indonesia. Mari kita lihat ininya apa namanya. Jadi hari ini untuk sampai pukul berapa saya diberikan waktu berapa lama ya Bu Niken? Maaf. Iya, Mbak, Bu Eri. Saya Sampai ikut jam jaga 12 malam. di depan karena masih banyak teman-teman yang di room di depan Oh pintu. iya. Hari ini kita kan sambil kuliah tapi sambil ngobrol santai saja ya Bu Niken. Cuma Ya. saya ingin mengetahui aja berapa lama. Biasanya saya kalau ngobrol sampai subuh gitu Bu Niken ya. Jadi perlu ada Iya. timelinenya, perlu ada waktu ini ya, batasan waktunya Iya. ya. Jadi teman-teman kita tidak banyak untuk slide-nya, tetapi mungkin nanti di sela-sela kita sambil mengobrol boleh nanti teman-teman kalau memang
ada ingin interaksi atau lebih interaktif ya, silakan kalau memang Bu Niken memberikan izin untuk kita tanya jawab di sela-sela. Takutnya karena jam segini saya bicara sendiri ditinggal bobo Bu Niken. Gitu ya. Jadi itu ya teman-teman. Nah, silakan Bu Jadi Nadia. eh, malam ini kita akan melihat bagaimana pengertian pendidikan kemaritiman, bagaimana pentingnya pendidikan kemaritiman, kemudian apa sih tujuannya, dan bagaimana pendidikan kemaritiman pada lembaga anak usia dini, kemudian karakteristik pengembangan pendidikan anak usia dini yang mana yang bisa diberikan muatan pendidikan kemaritiman. Itu ya, hanya 5 topik ini, tapi mudah-mudahan nanti di perjalanan selama berapa jam ke depan kita akan melihat seperti apa perkembangan kuliah kita ini ya. Nah, kemudian kita melihat, saya tuh dulu juga sangat apa namanya, ingin meneliti mengenai maritim, terutama di ranah pendidikan anak usia dini ya teman-teman. Karena latar belakangnya memang cukup miris ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah tesis saya itu memang eh, alhamdulillah sudah saya publikasikan di jurnal internasional. Kenapa? Karena saya ingin internasional juga melihat gitu upaya guru Indonesia untuk memperbaiki keadaan Indonesia itu seperti apa gitu ya di dalam bidang maritim ya. Alhamdulillah terpublikasi di Jurnal Pendidikan IPA Indonesia yang sudah merupakan jurnal internasional. Saya mencoba untuk menggunakan komik ya, komik elektronik untuk membangun pendidikan atau pengetahuan konservasi kelautan. Jadi bagaimana cara memelihara laut. Karena saya melihat Indonesia itu menjadi penyumbang sampah plastik terbesar. Teman-teman, saya minta maaf sebelumnya. PPT saya ini bukan PPT ya teman-teman, bukan PowerPoint ya, tetapi Power deskripsi ya. Mengapa? Karena nanti ketika teman-teman ingin melihat kembali dan lupa dengan apa yang kita bicarakan malam ini, teman-teman bisa membaca ulang. Jadi saya pakainya Power deskripsi ya. Jadi saya buat deskripsi-deskripsi. Jadi latar belakangnya ini seperti apa? Karena Indonesia ini adalah negara, bukan negara agraris sebetulnya teman-teman. Dulu tuh kita dicap ketika di Orde Baru, negara Indonesia adalah negara agraris, negara kita sangat besar. Tetapi ketika dibandingkan, ternyata wilayah perairan Indonesia itu merupakan wilayah perairan terluas di dunia ya. Jadi total luas terumbu karang dunianya tuh sekitar 58.000 km persegi ya. Ini untuk total luas terumbu karang dunianya saja gitu. Jadi Indonesia ini kalau dibandingkan daratan dan perairan, Indonesia itu sebetulnya negara maritim, bukan negara agraris. Ya, masyarakat Indonesia itu sebagai masyarakat maritim yang menyedihkan yaitu masih memiliki keterbatasan pengetahuan, teman-teman, karena potensi besar sumber daya hayati dan non hayati maritimnya ini masih belum tereksplor gitu ya teman-teman. Tetapi ketika manusianya belum bisa mengeksplor mendalam tentang sumber daya hayati non hayatinya ini, pencemaran laut dan rusaknya keanekaragaman hayatinya udah lebih dulu teman-teman. Jadi bagaimana kita mau mengeksplor benefit dari sumber daya hayati dan non hayati ini saat kita menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Ke dunia aja kita menyumbang, apa kabar ke dalam negeri kita sendiri gitu ya. Berarti kita paling dekat dengan sampah itu kan. Nah, pencemaran laut ini memang tidak terlihat teman-teman, karena kita melihat tuh indahnya laut, tidak melihat di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana ketika ada paus terdampar, isinya katanya ada 115 gelas minum, ada 25 kantong plastik, ada botol plastik, ada sandal jepit, ada tas, ada 1000 potong tali di dalam perut paus itu. Bayangkan teman-teman, sangat menyedihkan ya. Terutama yang di daerah pesisir itu, para penyu itu memang banyak yang terjerat oleh apa namanya sedotan-sedotan. Makanya teman-teman, anak-anak sekarang itu bicaranya seperti ini ketika melihat fenomena di dalam media ya, teknologi. Ada penyu yang kesulitan bernapas selama puluhan tahun karena di hidungnya itu menyangkut sebuah sedotan plastik. Jadi anak-anak sekarang tuh, aduh saya tidak mau pakai sedotan lagi karena saya melihat
penyu-penyu di lautan itu kesakitan ketika mereka tidak bisa melepaskan sedotan dari lubang pernapasannya gitu ya. Jadi ternyata anak-anak itu ketika saya berikan komik elektronik yang berupa konservasi kelautan, bagaimana menjaga laut, itu cukup ngefek gitu teman-teman ya, pada pengetahuan anak-anak gitu ya untuk menjadi. Tetapi kalau habit di rumah tidak dirubah, tetap saja itu tidak akan berfungsi pada anak-anak. Jadi anak-anak pengetahuannya sekadar paham dan mengenal, memahami, mungkin takut hanya sementara, ke depannya tetap akan seperti itu lagi. Makanya sebenarnya kenapa penting pendidikan kemaritiman ini? Sebetulnya di sini waktu itu dulu target kita adalah anak-anak atau TK-TK yang berada di wilayah pesisir. Tetapi ternyata yang menyumbang sampah plastik besar itu mungkin dari perkotaan. Jadi anak-anak yang ada di kota, anak-anak yang mengunjungi pantai gitu ya. Dan kemudian pendidikan di Indonesia yang menjadi latar belakang saya ingin mengupas dan ingin ikut dalam tim pendidikan kemaritiman, penyusunan kurikulumnya, itu karena Indonesia belum memasukkan kurikulum kemaritiman ini di dalam ini ya, di dalam kurikulum anak usia dini. Dalam pendidikan anak usia dini itu belum masuk bagaimana kita harus memelihara laut ya. Nah, kalau di Jepang sebaliknya, Jepang itu grand design kurikulum sekolah dasar, kemudian pendidikan anak usia dini juga sudah meningkatkan kepekaan terhadap laut ya, juga mengembangkan minat pemeliharaan laut karena mereka memang sumber daya makanan yang mereka sukai adalah dari laut ya. Jadi menurut Akiyama itu kurikulum ini dapat diadopsi ke budaya Indonesia. Nah, teman-teman boleh melihat ini adalah contoh komik yang saya gunakan untuk pengetahuan anak-anak. Ini bisa dilakukan oleh guru ya teman-teman. Jadi guru dengan modal Canva atau dengan modal PPT bisa membuat komik, memasukkan cerita, anak-anak boleh memasukkan ceritanya, kemudian masukkanlah informasi tentang bagaimana sampah di lautan itu sangat membutuhkan pertolongan anak-anak gitu ya. Dan semua mungkin anak-anak juga bisa memberikan pengaruhnya kepada orang tua dan orang dewasa sekitar gitu, terutama anak-anak yang berada di lingkungan laut dan anak-anak di kota yang juga harus memahami kemana mengalirnya sampah-sampah ketika dibuang sembarangan di perkotaan gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengkaitkan dengan kenapa di era globalisasi. Nah, Bu Niken kan mintanya landasan pendidikan di era globalisasi. Nah, teman-teman boleh dilihat ya, ini mungkin nanti juga bisa dibaca sendiri. Kenapa globalisasi pendidikan ini kan merupakan ini ya, penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan supaya bisa menjangkau jaringan kerjasama sampai ke negara-negara lain ya, melalui kemajuan teknologi dan informasi. Makanya era globalisasi ini gembar-gembor dari tahun 1600 ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman sudah era globalisasinya sudah beberapa abad yang lalu dimulai. Nah, sekarang yang patut teman-teman cermati adalah era globalisasinya ini harus sejalan dengan 4 kompetensi abad 21 yang harus dimiliki anak usia dini. Dan ini kaitannya dengan pendidikan kurikulum kemaritiman juga erat ya. Jadi bagaimana anak-anak itu memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang sampai tahun 2023 Indonesia masih menjadi penyumbang sampah terbesar dunia di laut ya. Nah, kemudian bagaimana anak-anak ini bisa menjadi orang-orang yang kreatif di masa depan dalam penyelesaian masalah kelautan kemaritiman Indonesia dan menjadi orang-orang yang berminat dan tertarik terhadap kemaritiman Indonesia karena Indonesia merupakan negara maritim sebetulnya. Nah, kemudian kalau tidak salah ya Bu Niken, di zaman Gajah Mada itu Indonesia itu sebetulnya negara maritim ya. Nah, nanti ketika masuk ke zaman Orde Baru, kita baru dijadikan negara agraris, ingin menjadi sumber pangan dunia. Nah, kemudian anak-anak juga harus memiliki communication skill, kemampuan berkomunikasi ya pada abad 21. Anak-anak yang tidak memiliki kemampuan berkomunikasi, teman-teman, ini akan terdelete atau akan tertinggal pada era 2000 abad 21 nanti gitu ya. Kemudian juga teman-teman satu lagi, kemampuan kolaborasi dalam bekerja. Itu adalah 4 kompetensi abad 21 yang harus dimiliki sejak dini. Dikaitkan dengan pendidikan kurikulum kemaritiman, bahwa anak-anak yang berminat kepada kemaritiman Indonesia itu harus bisa
berkolaborasi dengan segala jejaring ya, sistem dunia maupun di dalam negaranya sendiri. Dia harus menjadi orang yang top dengan memiliki knowledge atau knowledge ya, memiliki pengetahuan, memiliki minat yang besar untuk mengembangkan generasi maritim Indonesia. Nah, ini karena dosen saya di Universitas Negeri Jakarta juga sedang mengamati ini ya, bahwa ternyata Indonesia itu sebagai generasi yang hilang, generasi maritim yang hilang. Jadi ada lost generation. Kenapa? Karena ketika kami mondar-mandir ke, jadi tim dosen yang di Messi itu sudah ke Papua, sudah ke mana, ternyata anak-anak di pesisir itu sudah tidak ingin lagi menjadi nelayan, anak-anak sudah tidak ingin mengembangkan kemaritiman, sudah tidak ingin menoleh, mereka lebih menyukai makanan darat, makanan pabrikan, makanan, dan menyukai pekerjaan-pekerjaan yang ada di darat, bukan lagi menjadi pengembang sumber daya hayati dan non hayati di laut ya. Jadi mereka sudah ingin pergi dari pesisir dan ingin pergi ke kota. Nah, itu ironisnya ya. Kenapa menjadi ada lost maritim generation ya. Jadi ada hilangnya generasi maritim Indonesia gitu ya, sudah terkikis. Nah, jadi teman-teman ini untuk pembelajaran abad 21 sendiri ini akan menggabungkan 3 kompetensi abad 21 ya. Pertama learning skill, kemudian ada literasi skill, kemudian ada life skill. Nah, ini keterampilan serta penguasaan terhadap teknologi ini sangat penting ya. Tetapi kemampuan belajar, literasi, dan keterampilan hidup ini juga menjadi kunci di mana atau seperti apapun kita mengembangkan kurikulum ya di pendidikan anak usia dini. Entah itu nanti kurikulum misalnya pendidikan kemaritiman, atau itu menjadi model pembelajaran saja, atau menjadi kegiatan saja, atau bagaimana para guru ini mengembangkan kurikulum berbasis mitigasi bencana, misalnya di daerah-daerah rawan bencana. Nah, ini memang yang paling penting dimasukkan ke dalam setiap model pembelajaran atau bentuk kurikulum yang akan dibuat sendiri di Indonesia, itu adalah ini ya, kompetensi pembelajaran abad 21 beserta kompetensinya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi pengertian pendidikan kemaritiman itu sendiri apa? Mari kita lihat. Yang pertama, setiap kurikulum itu akan menjadi merupakan sebuah upaya sadar, terencana, dan sungguh-sungguh ya teman-teman. Jadi di dalam benak teman-teman itu ditanamkan bahwa pendidikan kemaritiman itu atau kurikulum itu, sebuah kurikulum adalah merupakan upaya sadar, terencana, dan sungguh-sungguh ya untuk mengembangkan kalau di kemaritiman, untuk mengembangkan karakter budaya maritim pada anak muda, khususnya anak usia dini ya. Kemudian karakter budaya maritim ini meliputi apa saja? Ada tata nilai, bagaimana anak-anak bisa memelihara budaya pesisir dan pantai. Ada sikap, ada perilaku. Tapi teman-teman, itu yang sikap perilaku termasuk seperti tidak boleh menggunakan baju berwarna hijau ketika di pantai selatan, itu tidak termasuk ya teman-teman itu ya. Nah, jadi itu ketika kita punya tata nilai, sikap, dan perilaku tetap harus di atas nilai moral dan agama ya. Jadi kan ada beberapa yang mitos-mitos di pesisir pantai itu yang kuat karakter budayanya di masyarakat Indonesia. Ketika anak-anak usia dini ini dibekali juga tata nilai moral agama, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang di luar nilai moral dan agama. Tapi terkecuali kalau teman-teman yang misalnya berbeda agamanya ya, misalnya mempunyai ritual ibadah di pesisir pantai untuk agama masing-masing. Nah, itu beda ya, teman-teman. Karena sekarang mungkin Unimar ini basicnya memang pendidikannya Islam karena Muhammadiyah ya. Mungkin jadi insya Allah nanti paham-paham tata nilai yang sikap perilaku yang ditanamkan pada karakter budaya kemaritiman tentunya harus berkonten atau berdasarkan kepada nilai agama ya masing-masing gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian sebetulnya Indonesia ini akan menjadi poros kemaritiman dunia, teman-teman. Nah, jadi generasi mudanya ini memang harus didorong untuk menuju kepada generasi yang menjadi poros maritim dunia, ya. Kemudian pendidikan kemaritiman ini juga akan membantu kesadaran pada seluruh komponen bangsa ya, ya teman-teman, itu untuk
supaya bisa lebih concern dan bisa lebih menjaga laut ya, karena laut ini kan masa depan mereka sendiri. Jadi yang belum tereksplor apa namanya kekayaan Indonesia itu adalah dari laut gitu ya. Jadi dan ini ketika generasi muda saat ini teman-teman sebagai guru bisa memasukkan pendidikan kurikulum maritim ini, menyelipkan di antara kurikulum yang memang apa namanya diberikan oleh negara ya, misalnya kurikulum merdeka. Nah, kita bagaimana caranya memasukkan? Jadi tidak perlu terpisah ini pendidikan kurikulum kemaritiman, kemudian ini kurikulum merdeka. Kita bisa menggabungkan konten pendidikan kemaritiman ini di dalam kurikulum merdeka. Begitu ya teman-teman ya. Yang kalau memang sekarang semua teman-teman menggunakan kurikulum merdeka. Dulu waktu saya merancang pendidikan kurikulum kemaritiman ini memang masih diadopsi, maksudnya diadaptasi kepada kurikulum 13 ya. Nah, kalau untuk kurikulum merdeka memang belum, tetapi ternyata di kurikulum merdeka ini peta konsepnya sudah ada ya di Aku Sayang Bumi gitu ya. Dan nanti kita lihat di bawah. Nah, untuk pendidikan kemaritiman ini memuat apa saja di dalamnya. Pertama, sejarah kemaritiman Indonesia ini perlu diberikan kepada anak-anak sebagai storytelling ya. Karena di dalam Al-Quran juga storytelling itu ternyata sangat membekas kepada jiwa. Jadi kalau bisa sejarah-sejarah kemaritiman kayak lagu nenek moyangku seorang pelaut. Nah, itu tuh nenek moyangku tuh memang betul-betul seorang pelaut ya teman-teman ya, karena zaman Gajah Mada itu beliau menjadi penguasa Nusantara itu melalui maritim. Ya. Jadi nilai budaya kemaritimannya tuh apa? Kemudian potensi kemaritiman untuk menanamkan cita tanah air dan jiwa bela negaranya itu seperti apa? Ya, karena sebetulnya pada generasi ini kita sudah banyak kecolongan ya. Apa namanya wilayah-wilayah laut apa namanya kandungan-kandungan laut yang sudah dirampok orang-orang tanpa kita sadari. Nah, harapan Kak saya adalah ketika saya misalnya membuka wawasan teman-teman tentang pendidikan kemaritiman Indonesia, ini setiap orang yang hadir sekarang ini menjadi pionir untuk menanamkan kepada jiwa anak-anak bagaimana kita sebagai bangsa maritim, bagaimana kita concern kita kepada maritim dan kekayaan maritim supaya tidak berebut lahan pekerjaan di kota dan bagaimana anak-anak bisa menjadi pakar-pakar di dalam kemaritiman supaya nanti 25 tahun mendatang generasi maritim kita yang sudah hilang saat ini menurut para peneliti di Indonesia itu akan kembali di 25 tahun mendatang. Sebenarnya saya mungkin nanti akan bergabung dengan Bu Niken yang followernya banyak sekali itu untuk supaya bagaimana seluruh Indonesia ini tersentuh dengan pendidikan kemaritiman pada masa anak usia dini dan kita akan lihat di 25 tahun mendatang seperti apa gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Apa mau tanya jawab dulu sebelum mengantuk Bu Niken atau masih lanjut? Silakan lanjut, Bun. Oke, saya agak sedikit khawatir terkantuk-kantuk karena bosan mendengarkan nenek-nenek Sih kalau berbicara. kita, Oke, kalau saya biasa memang mengadakan malam, Bu, karena guru-guru suka sempatnya malam katanya. ya, ya betul sih. Oke, lanjut ya teman-teman. Bagaimana apa pentingnya pendidikan kemaritiman? Mari kita lihat. Jadi anak usia dini itu membutuhkan pemahaman pada kemaritiman itu terkait pada satu kehidupan masyarakat pulau dan pesisir. Jadi ketika masyarakat, jadi anak di kota juga harus tahu ya bagaimana kehidupan masyarakat pulau dan pesisir. Tidak hanya anak di daerah pesisir saja. Kemudian membutuhkan apa saja tanaman yang hidup di pulau, apa saja tanaman yang hidup di pesisir. Karena rata-rata yang merusak itu anak-anak dari perkotaan. Ketika mereka datang berlibur, mereka menginjak terumbu karang, mereka juga misalnya merusak tanaman yang hidup, kemudian mencemari pesisir, gitu ya, teman-teman. Jadi anak usia ini membutuhkan pemahaman ini. Jadi bukan hanya lingkunganku saja. Memang anak-anak itu harus diperkenalkan dengan lingkungan terdekat. Tetapi harapan saya anak usia ini justru paham dia itu sebagai orang yang harus sudah mulai masuk di zaman era globalisasi, anak-anak ini sudah bisa berselancar di media sosial, sudah bisa melihat kebutuhan laut itu seperti apa, sudah harus tahu bagaimana memelihara laut, bagaimana mereka ingin pergi ke laut. Ini anak-anak yang di kota ya, bagaimana mereka ingin memelihara alam ketika melihat sampah yang berterbangan sangat tidak enak dilihat gitu ya di media sosial. Nah, jadi
anak usia dini yang membutuhkan pemahaman terkait pendidikan kemaritiman bukan hanya anak-anak yang ada di pesisir. Nah, kemudian kemudian binatang yang hidup di laut itu seperti apa, yang di pantai bagaimana, kemudian bedanya dengan yang hidup di air tawar itu seperti apa gitu ya. Bagaimana pemeliharaan yang di laut, bagaimana pemeliharaan yang itu anak-anak harus membutuhkan pemahaman terkait ini. Kemudian alat transportasi di laut itu apa saja? Kemudian pekerjaan orang di laut atau pesisir itu apa saja? Ini ya teman-teman ya, ketika kita melihat apa yang dibutuhkan anak-anak untuk terkait pendidikan kemaritiman. Nah, tujuannya untuk apa? Ternyata ini adalah untuk membangun karakter budaya kemaritiman pada anak usia dini. Nah, karena kita sebut, yang saya ulang-ulang dari tadi bahwa kita adalah, walaupun kita tinggal di tengah gunung, tetapi kita tetap merupakan bangsa maritim dan harus concern kepada budaya kemaritiman. Ya, anak-anak di gunung juga untuk apa tahu budaya maritim? Siapa tahu mereka itu akan berangkat dan akan pergi mencari ilmu atau akan berangkat ke satu daerah yang memang di daerah pesisir ya teman-teman. Jadi budaya maritim itu jangan hanya diterapkan kepada anak-anak yang di daerah maritim atau pesisir pantai, tetapi juga yang di gunung dan di kota. Kemudian memberikan pengetahuan awal pada anak tentang kehidupan maritim dalam berbagai konteks untuk memberikan inspirasi tentang potensi pendidikan maritim ya di awal usia mereka. Kemudian juga yang paling penting adalah mengembangkan kesadaran teman-teman. Karena kadang-kadang bu guru dan orang tuanya juga tidak punya kesadaran, tidak punya konsep bagaimana pendidikan maritim yang relevan di tahun awal itu seperti apa. Ya, jadi butuh pakar-pakar yang meneliti tentang kemaritiman, yang tahu poin-poinnya seperti apa untuk masalah kemaritiman, untuk dikembangkan pada pada berbagai strategi pembelajaran atau berbagai kegiatan pembelajaran supaya anak-anak itu memahami konsep budaya maritim ya. Kemudian mengembangkan pengalaman belajar di seluruh area kurikulum ya teman-teman. Jadi bisa mengetahui pengetahuannya, keterampilan dan sikapnya tentang lingkungan laut. Jadi life science in ocean itu penting buat anak-anak ya. Itu juga mereka juga mohon maaf ketika mereka menjadi korban kecelakaan entah itu di laut, entah di mana, itu mereka juga harus memahami karakter lautan itu seperti apa karena Indonesia ini banyak sekali kan lautnya ya teman-teman. Jadi ketika anak-anak mudik ke Sumatera itu melewati laut, anak-anak mudik ke arah Bali ke sana juga melewati laut. Jadi memang seluruh anak-anak Indonesia ini sebagai negara maritim perlu mengetahui pengetahuan keterampilan sikap tentang laut. Kemudian ya mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air, mengembalikan masa-masa jayanya pemerintahan Majapahit ya oleh Gajah Mada ya teman-teman gitu. Jadi nah lanjut. Kemudian pendidikan kemaritiman pada lembaga anak usia dini itu seperti apa bentuknya kita lihat. Ini ruang lingkupnya teman-teman. Jadi ini diambil dari undang-undang juga yang Permen 137 sama 146 sebetulnya ada aspek diadaptasi kepada aspek kemaritiman Indonesia. Anak-anak ini perlu memahami sumber daya maritim, perlu memahami geomaritim dan dinamika laut, perlu memahami transportasi laut dan industri maritim itu apa saja yang didapatkan dari melaut. Kemudian ada sejarahnya, ada budaya, ada inovasi maritimnya. Kemudian ada geopolitiknya, ada hukum dan keamanan maritim. Ini anak-anak perlu dibangun ya jiwa kesatria cinta bela negaranya itu dari kecil. Bahwa kita punya garis batas maritim yang tidak boleh dilangkahi oleh negara lain. Wah itu kok jauh banget tuh. Enggak, sebetulnya bisa saja ya untuk anak usia dini itu menanamkan bagaimana mereka mencintai wilayah. Jadi kalau di luar negeri itu mereka membuka map negara mereka dan melihat batasan negara mereka ada di mana. Itu anak usia dini paham gak sih? Paham. Teman-teman jangan memandang remeh pengetahuan anak ya teman-teman ya. Anak-anak sekarang apalagi jauh-jauh lebih cerdas karena sudah membuka media sosial dibanding generasi sebelum anak-anak digital natif yang sekarang yang lahir di generasi digital ya. Jadi anak-anak sekarang sudah paham ya teman-teman ya. Dan alangkah sangat luar biasanya jika guru anak usia dini bisa memberikan dengan gamblang kepada anak usia dini sumber daya maritim kita itu apa, transportasinya bagaimana, industri yang di maritim itu apa, nanti mungkin akan memberikan pengembangan minat dan bakat anak ya.
Ketika anak itu nanti mengembangkan minat kepada apa, ketika dia berminat kepada kemaritiman, mungkin dia akan menjadi pelaut, mungkin dia akan menjadi marinir di bagian laut, mungkin dia akan menjadi pengusaha di bidang industri maritim gitu ya teman-teman. Jadi sebagai saya sih ingin menjadi provokator bukan provokator ya, lebih ke arah misalnya menjadi influencer lah ya dalam bidang maritim ya. Mudah-mudahan semua guru-guru yang ada di negara kita, yang negara maritim ini bisa terbuka knowledge-nya, pengetahuannya, dan apa yang belum tergali di dalam pendidikan kemaritiman di Indonesia. Nah, kemudian ini konten kurikulum itu bisa dikembangkan seperti ini ya teman-teman. Contohnya, kalau teman-teman mau lihat, bahwa misalnya kalau kita sekarang kan ada capaian pembelajarannya itu ada LSTEAM ya, Bu Niken ya. Nah, LSTEAM itu kita bisa memasukkan pendidikan kurikulum ini menggunakan berbagai kosakata kemaritiman yang tepat itu seperti apa. Kemudian kalau artnya itu bisa ya membuat karya seni tentang kehidupan laut, karya tulis tentang laut, kemudian misalnya ada gerak irama yang didasarkan dengan kehidupan laut. Seperti itu ya, ini contohnya teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut, ketika kita hendak implementasi pengembangan kurikulum ini, karakteristik pengembangannya yang bermuatan pendidikan kemaritiman itu seperti apa? Kita lihat contohnya. Jadi kalau lokasi kemarin ini masih berbasis kepada satuan-satuan PAUD yang ada di wilayah perairan ya. Tetapi saya ini dulu kemarin waktu penyusunan kurikulum ini kurang setuju karena sebetulnya target utama untuk konservasi kelautan adalah orang-orang di kota. Gitu ya. Jadi mohon untuk karakter ini kita perlu tambahkan tidak hanya berbasis kemaritiman itu tidak hanya di perairan tetapi juga di seluruh Indonesia. Itu ya. Kemudian sarana prasarananya juga ya. Jadi teman-teman anak-anak itu yang tidak berada di perairan mungkin perlu diberikan prasarananya melalui teknologi atau melalui program studi wisata ke daerah kemaritiman gitu ya. Kemudian nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, ini peta konsep kalau dalam kurikulum Merdeka di Aku Sayang Bumi itu ada ya teman-teman. Ada di bagian masalah sungai dan laut yang penuh sampah, air yang tercemar, ikan yang mati, kemudian sumber daya air minum yang tercemar. Nah, ada solusinya seperti apa? Pengelolaan sampah, kemudian termasuk konservasi, kemudian yang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sumber belajarnya nanti mungkin anak-anak yang di kota bisa melakukan studi wisata ke daerah pantai ya. Nah, ini seperti ini peta konsep pada kurikulum Merdeka ya teman-teman kalau mau melakukan pengembangan tema. Nah, kalau ini zaman dulu nih saya ketika kurikulum 13, mungkin teman-teman bisa ada yang menggunakan kurikulum 13. Ini di dalam contoh tema 1 semester itu bisa seperti ini ya. Jadi ada tanaman, diriku, keluargaku, lingkunganku. Tetapi semuanya terkait dengan pesisir ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ini contohnya. Nah, lanjut ini contoh pengembangan temanya sepertinya teman-teman ya. Kalau di laut. Makanan minuman bagaimana membuat pepes, minuman rumput laut. Nah, yang seperti itulah ya teman-teman. Insya Allah sudah paham sih ini udah lebih jago mungkin teman-teman ya. Nah, alhamdulillah sudah. Terima kasih teman-teman. Silahkan kalau mau tanya jawab karena saya juga khawatir kalau terus-menerus saya mendominasi nanti teman-teman mengantuk. Silakan Bu Niken kalau untuk paparan terima kasih seperti itu. Tapi mungkin nanti akan ada pengembangan materi di dalam diskusi kita malam ini. Terima kasih banyak. Sekian untuk materi sementara. Nah, silakan lanjutkan. Saya kembalikan kepada Bu Niken. Baik, terima kasih Bu Indah Eri pada malam ini yang telah menjelaskan secara jelas sekali gitu. Ini belum apa-apa udah minta filenya Bu Eva. Bu Eva mau bertanya dulu nggak? Nanti baru dikirim filenya nih Bu Eva di chat Zoom. Mungkin menarik sekali pada malam ini ya. Tadi saya mendengar tentang apa tuh banyak ya di luar negeri orang-orang tuh sampai melihat wilayah mereka sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita aja nggak ngerti Bu ya kalau pelajaran gitu ya. Pelajaran apa tuh kalau zaman dulu tuh ada tema negaraku gitu. Ketika ditanya ini pulau apa, kamu tinggal di pulau mana, kadang-kadang mereka juga masih bingung ya. Itu tinggal di pulau mana gitu kan. Mengenalkan nama-nama pulau gitu. Nah, itu memang hal yang baik sekali ya sebagai
termasuk dalam tema negaraku gitu, mengenal tentang negara kita sendiri gitu. Bahwa memang di Indonesia ini memang tidak jauh dari yang namanya daerah laut gitu kan, kelautan gitu. Karena kita dikelilingi oleh beberapa lautan. Jadi walaupun kita tinggal di pegunungan, kita tinggal di perkotaan, itu memang dilihat dari denah wilayah kita memang lebih condong pada dikelilingi oleh laut ya Bunda ya. Itu tadi juga kan Bunda juga bilang gitu bahwa di luar negeri itu juga mereka sudah mengenal apa aturan-aturan gitu tentang perlautan. Jadi mungkin di mana-mana gitu ya yang namanya SOP standar operasional pembelajaran gitu kan. Aturan-aturan itu memang sudah mulai dikenalkan sejak dini Bu ya. Baik aturan bagaimana kita tinggal berada di daerah laut, aturan bagaimana tinggal di daerah pedesaan atau tinggal di daerah perkotaan. Nah, ini juga nanti akan berlaku juga. Jadi apabila dari sejak ini kita sudah mengenal aturan, maka karakter itu akan terbentuk di kelas kita masing-masing ya, di pribadi anak masing-masing. Baik, ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan atau ingin silakan dibuka langsung. Oh ya, ini juga terima kasih kepada Bu Yurina sudah memberikan tanggapannya. Kita kan kebetulan daerah beliau adalah daerah pesisir pantai ya. Daerah pesisir pantai mana nih Bu Yurina? Kebetulan kita dari Sabang sampai Merauke, jadi ada yang daerah Batam tadi saya lihat, daerah Bengkulu itu memang nggak jauh ya dari pantai. Oh, Kota Baru Kalimantan Selatan. Iya, Kalimantan Daerah Selatan. pesisir. Ya. Kita bisa mungkin makan enak di Kalimantan Selatan ya. Bisa makan ikan yang enak itu di daerah Kalimantan Selatan. Di daerah itu Iya, luar Bun. biasa. Ya, Bu Iya, Yurina ya betul. ikannya. Iya, Kalau Bun. Sudah pernah ke Banjarmasin ya, Bun? ya betul. Baru saya Oh, tahun kemarin Agustus saya ke sana itu, Masya Allah, itu oh, luar biasa iya, makan ikannya. Di Jakarta iya, kita agak kesulitan makan ikan yang enak ya, padahal iya. Jakarta juga dekat dengan laut Bu sebetulnya. Tapi luar biasa memang. eh, saya lihat kurikulum Jepang itu sampai membuat ada satu kampung yang dari generasi ke generasi mereka memelihara bagaimana mengembangkan kayak budidaya lobster itu sudah menjadi mendarah daging di dalam di dalam satu penduduk ya satu lingkungan gitu, dan itu sudah menjadi kebahagiaan tujuan hidup mereka dan bisa support negara mereka melalui berbagai industri maritim yang digali seperti ini. Nah, kalau di Indonesia itu kayak Banjarmasin, mungkin Banjarmasin aja yang tiap hari enak makan ikan. Kalau nanti Iya, di betul. belum bisa ditransfer ke Tangerang ini ikannya. Kita makan ikan masih mahal. Terus kemudian matinya udah berkali-kali katanya gitu kan. Jadi tidak sesegar dimakan di pinggir sungai di Banjarmasin ya Bu Rina ya, Bu Jerina ya. Iya, Gitu. betul, Bunda. Iya, betul. Gitu jadinya ya luar biasa deh. Kalau memang di daerah ibu guru di daerah pesisir itu bisa memberikan peluang minat. Jadi anak-anak itu ada kalau di STIT ada pengembangan minat dan bakat anak kan ya Bu Niken, mata kuliahnya itu. Nah, pengembangan minat dan bakat ini sebetulnya menginspirasi anak-anak usia dini mau kemana minat dan bakat mereka itu gitu loh. Ya kalau mereka diberikan pernyataan-pernyataan dari bunda gurunya bahwa hai teman-teman gitu, kita adalah negara maritim. Yang maritimnya kita belum bisa makan ikan dengan enak, padahal kita negara maritim gitu ya. Dan bahkan ikan-ikan enak kita diambilin orang gitu tanpa kita tahu. Nah, kita tidak sadar kalau diambilin oleh negara luar dan negara luar menikmati itu gitu kan. Dan kita sedangkan kita ikannya sudah mahal gitu ya, atau sudah ada yang murah mati berkali-kali gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi menyedihkan kita sebagai bangsa maritim gitu, kebanggaan kita, kecintaan kita pada bangsa maritim itu bagaimana gitu. Terus kita melihat nelayan itu adalah kok terekamnya sama saya itu menjadi yang mengeluh paling nomor satu gitu, dan menjadi paling tidak punya nomor satu di Indonesia. Nelayan itu menjadi orang-orang yang menyedihkan sehingga anak-anaknya tidak ingin lagi menjadi nelayan. Itu kalau saya lihat di Kepulauan Seribu itu tidak ada anak-anak yang ingin menjadi nelayan. Mereka ingin menyeberang ke Jakarta dan menjadi sekedar menjadi penjaga toko di Indomaret gitu ya. Itu sangat miris kalau saya ya. Karena maaf ya kalau melihat
Ikan di Pulau Pari itu Bu, Masya Allah segarnya. Udah pantainya seperti pantai di belakang layar saya ini. Sepertinya di Pulau Pari ya teman-teman, di Kepulauan Seribu tuh masih bersih gitu. Terus udah gitu masih sangat indah dan ikannya yang didapat juga masih sangat segar. Tapi masa setiap mau makan ikan kita nyebrang ke Pulau Pari sih Bu gitu. Nah jadi begitu ya teman-teman. Andai kata dari berapa nih 63 orang yang hadir yang sebagai guru TK itu bisa memberikan apa namanya influence ya, pengaruh besar kepada anak-anak bahwa kita negara maritim loh. Siapa yang berminat ke maritim gitu ya. Siapa yang berminat mengembangkan kemaritiman Indonesia sehingga 25 tahun ke depan ketika saya sudah berusia mungkin 80 tahun ya. Itu sudah bisa menikmati ikan yang enak dari anak murid yang hadir di sini gitu ya. Anak murid teman-teman yang menjadi guru di sini. Ya Tapi teman-teman mohon baik mohon Bu, ada yang ya. bertanya. Oh, silakan silakan. Bu Rini Rahmawati gitu kan. Assalamualaikum Bunda, mohon bertanya, saya Rini Rahmawati dari PAUD SPSDWI RND Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Oke. Saya sangat terinspirasi sekali mendengar tentang kemaritiman ini gitu kan. Untuk anak usia dini, kebetulan di Cirebon ini ada pelabuhan gitu kan. Ini seperti Sukabumi ya, tempat Baika ya, di pelabuhan Ratu, ini pelabuhan Cirebon gitu kan. Di daerah sini banyak kolam-kolam yang ikan gitu kan. Nah, isinya seperti lele, gurami, dan mujair. Mungkin beda Bunda antara ikan ini bukan di laut tapi mungkin di kolam gitu kan. Yang ingin saya tanyakan, boleh tidak misalkan memperkenalkan kolam ikan kepada anak-anak yang terdekat dulu. Jadi seperti kolam yang tadi ya disebutkan seperti kolam lele, gurame. Jadi setelah itu baru kita perkenalkan tentang kemaritiman. Iya, teman-teman, Ibu siapa tadi saya lupa maaf. Bu Rini. Bu Rini ya. Bu Rini salam ya untuk Cirebon. Karena saya juga punya sahabat yang keren orang pantai Cirebon yang juga menjadi dokter PAUD juga sama luar biasa. Jadi beliau juga sama ada di tim Messi juga dan yang ditanyakan boleh nggak ya mengenalkan dulu lele gurame dan ikan-ikan terdekat. Ya boleh atuh Bu. Kan anak-anak harus tahu bedanya. Mana ikan di sungai, mana ikan di laut. Bagaimana memelihara ikan di sungai, bagaimana memelihara ikan di laut. Seperti apa habitat sungai, seperti apa habitat laut. Jadi itu anak-anak akan menjadi tahu, akan terbuka lebar bahwa saya tidak boleh membuang sampah di sungai karena saya ingin makan ikan di sungai. Saya juga tidak boleh mencemari kolam. Jadi ketika orang tuanya membuat apa namanya toilet ya, bukan toilet apa namanya ya, kayak tempat pembuangan air besar di atas empang, itu anak-anak akan bilang, Bun, tolong jangan nanti bakteri masuk termakan sama ikan gitu. Kalau bisa ikannya itu dialiri air. Karena kalau airnya tidak mengalir, ikan itu otomatis akan ketika dikonsumsi itu akan bau lumpur. Jadi buatlah ikan-ikan yang di kolam air tawar itu dengan running water. Jadi airnya harus berjalan. Nah, itu yang dibilang kenapa ada ikan di satu daerah itu rasanya enak sekali gitu. Tidak bau lumpur. Kenapa ikan yang di pasar ini kok bau lumpur? Ikan yang di pasar yang bau lumpur ada ikan yang terperangkap di satu tempat yang airnya tidak mengalir dan itu cukup riskan ya untuk dimakan. Baunya aja tidak nyaman, tetapi kandungan gizinya juga mungkin ada hal-hal zat berbahaya karena airnya tidak mengalir gitu ya. Jadi Bu Rini boleh mengenalkan, boleh banget semua jenis makanan ikan itu karena sebetulnya asupan protein yang sangat bagus ya. Jadi teman-teman yang dibilang Bu Niken tuh kalau mau awet muda kayak Bu Niken tuh, Bu Niken juga sama kan sudah mau punya cucu sama tuh. Itu harus rajin makan ikan teman-teman karena ikan itu DNA-nya, kolagennya, lemaknya itu sangat cantik untuk kesehatan manusia ya. Jadi memang skincare. ya nggak perlu skincare ya, makan ikan aja tiap hari ya Bu. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman Bu Rini ya. Apalagi Bu Rini, aduh kalau TK-nya di dekat pesisir mah, aduh senang banget ya bisa apa namanya anak-anak bisa langsung eksplor, bisa diajak konservasi kelautan, mengumpulkan sampah di pantai. Yang buang bolehlah orang kota. Nah nanti besok-besok bikinlah plang biar orang kota yang buang harus ngasih uang 100.000 buat pengelolaan sampah di lapangan. Itu di mana, di daerah mana? Malang atau mana ya? Ada pantai yang kalau buang sampah kena denda 100.000 tuh. Jadi pantainya bersih tuh Bu.
Karena rasa pakai apa? airnya juga beda ya, air laut sama air sungai. Iya, iya, Karena sering betul. nyobain. Iya, betul. Betul, betul. Ya, itu mungkin Bu Rini ya sangat boleh ya untuk memperkenalkan anak, tetapi akan sangat baik ketika nanti silakan nanti sebetulnya saya sedang merapikan modul-modul pembelajaran. Jadi kalau kemarin kan dibilangnya kurikulum ya, Bu. Iya. Kurikulum jadi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dari Dirjen PAUD itu kurikulum pendidikan kemaritiman. Tetapi saya sih sebetulnya lebih suka model pembelajaran atau kegiatan pendidikan kurikulum kemaritiman. Jadi kegiatan itu masuklah di sela-sela kurikulum Merdeka, bukan menjadi kurikulum yang terpisah sendiri gitu ya. Jadi atau dijadikanlah model pembelajaran. Karena sebetulnya saya juga sedang menyusun bukunya, mungkin nanti bisa teman-teman gunakan ya untuk menjadi panduan bagaimana mengimplementasikan kurikulum pendidikan kemaritiman ini di TK masing-masing gitu ya. Kalau Jadi zaman dulu mah ya, tema makainya Bunda. iya Jadi tema. masuknya ke dalam tema ya, kegiatannya tentang laut. Tapi kalau seperti itu tidak kurang Bu Niken ya. Karena kan ada banyak gitu apa namanya apa sih namanya inspirasi yang bisa diberikan sebagai kita sebagai bangsa maritim gitu ya. Kalau bisa itu kan kita selipkan aja pokoknya pengelolaan sampah itu di lingkungan sendiri, di darat, di sekitar, di desa, di kota, kemudian di laut. Nah, itu harus selalu ada gitu loh. Jangan sampai terlewat setiap semester, setiap ada itu tetap masuk. Jadi di tema lingkunganku nanti masuk. Di tema apa namanya binatang itu masuk. Di tema hewan itu masuk. Jadi kalau bisa si konten pendidikan kemaritiman ini masuk di setiap tema gitu loh Bu. Jadi Jadi ini yang masuk ke dimaksud iya, dengan kurikulum iya, merdeka iya, kita sesuai dengan apa tuh namanya iya, eksistensial daerah kita iya, sendiri gitu ya. iya. Jadi misalnya, Karakteristik gitu. Jadi iya, mereka kurikulum sendiri gitu iya Bunda. betul. Misalnya di Aku Sayang Bumi itu masuk jelas ya kalau di situ. Terus nanti tapi misalnya capaian pelajaran yang digunakan di Jati, misalnya capaian pembelajarannya sedang pakai Jati Diri, sedang LSTIM-nya itu bisa masuk. Di LSTIM-nya masuk. Luspat, misal Luspat kita bermain Luspat apa namanya apa namanya item-item dari kemaritiman. Jadi itu kalau anak-anak terus-menerus, apalagi yang di daerah pesisir ya, jadi akan semakin cinta daerahnya, dia tidak akan pergi ke kota, dia akan mengembangkan daerahnya. Anak-anak dengan kekuatan keinginan yang besar itu akan menjadi pionir ya teman-teman. Jadi jangan remehkan anak-anak yang bisa nanti saya mau jadi pengusaha ikan. Nah, tolong dibantu, disupport, didoakan gitu ya oleh ibu guru soleha gitu ya. Dengan diinspirasi cintanya kepada kelautan seperti apa gitu ya. Itu ya teman-teman. Dari Siti Musliha Bunda, Iya mungkin silakan. saat ini Kurmer memfokuskan karakter daerah kita masing-masing. Mungkin tadi yang Iya. saya bilang ya, bahwa kita memang kurikulum merdeka itu sesuai dengan karakteristik daerah kita Iya, masing-masing gitu. betul, Itu betul. kalau misalkan seperti itu, apa bisa Bunda ya, jangan diganti visi misinya. Mungkin kan dulu waktu K13 kita belum paham ya. Jadi kita tuh kadang-kadang se-Indonesia kurikulumnya sama semua. Jadi Iya. banyak copy paste ya kayak nyontek. Iya betul. Sekarang kan Betul. kurikulum merdeka kan harus sesuai dengan karakteristik lembaga kita masing-masing. Yang tadi kata Bunda bilang, ini nggak masuk dengan tema, tapi kalau bisa kita membuat kurikulum sendiri, apalagi sesuai dengan karakteristik daerah kita masing-masing gitu kan. Iya. Lalu daerah kita ini diangkat dalam pembelajaran untuk mengenalkan materi tentang maritim, apakah juga harus sedetail mungkin gitu, dan masuk dalam topik atau hanya mengenalkan sekilas saja. Nah di situ mungkin kalau di kurikulum merdeka dari awal kita tuh udah langsung mengenal, mungkin yang karena gini, batas dari guru-guru itu yang mereka paham maritim itu hanya ikan aja gitu. Mungkin udah bisa memberikan penjelasan apa sih maritim itu gitu. Jangan hanya ikan aja, kalau bisa mengenalkan tadi ya batas-batas daerah, batas-batas laut mungkin itu. Silakan Bunda, silakan. Iya betul Bu. Kurikulum merdeka itu harus mengenalkan karakteristik kita. Tapi kita awal mulanya kan dari umum dulu, secara global. Indonesia itu apa sih gitu? Seperti apa negara kita itu? Itu kalau di teman-teman yang tergabung di dalam model pembelajaran Montessori mungkin sudah paham ya. Di area geografi itu kan anak-anak itu diminta untuk memahami area karena Bu Niken ini sudah bilang di atas judul itu era globalisasi, teman-teman. Era globalisasi itu antar negara malah ya, bukan hanya di Indonesia, hanya di Indonesia. Karakteristik daerah
jelas harus diperkenalkan sangat detail. Mungkin kalau yang saya pernah lihat ya, pemegang juara satu apresiasi guru PAUD nasional kemarin itu ada dari Surabaya sama ada dari Jakarta. Dia memegang kental budaya daerahnya erat-erat. Jadi misalnya setiap hari Jumat pakai adat budaya mereka, itu kan berdasarkan budaya lokal. Makanannya juga mereka harus pandai membuat makanan budaya mereka. Terus jadi kemaritiman ini ada di mana? Kemaritiman ini ada di jangkauan nasional, sebetulnya global ya teman-teman. Karena kita membawa misi pendidikan kurikulum kemaritiman ini sebagai bangsa. Karena kita ini bangsa maritim gitu ya. Bangsa yang dikelilingi oleh laut yang daratannya jauh lebih sedikit dibanding wilayah kekuasaan wilayah lautnya. Indonesia itu kalau dilihat dari wilayah geografisnya itu lebih luas lautnya teman-teman dibanding daratnya. Jadi kita ini negara agraris apa maritim? Maritim gitu ya. Terus anak-anak yang misalnya sekarang kurikulum merdeka cuma dikenalkan karakteristik budayanya sendiri yang betul-betul cuma satu kecamatan. Apakah anak-anak itu akan bisa masuk ke era globalisasi? Nah, jadi teman-teman jangan terlalu mengadopsi kurikulum merdeka. Oh iya ini harus betul-betul harus berdasarkan lokal culture misalnya, budaya lokal, kearifan lokal, kebijakan lokal misalnya ya, local wisdom misalnya kayak gitu-gitu ya teman-teman. Kumar ini harus mengenalkan itu iya, karena anak-anak tidak boleh melepas identitasnya sendiri. Nah, identitasnya itu memang dari kesukuan dulu, dari yang terkecil dulu, barulah ke namanya Indonesia. Terus nanti karena kita sebagai bangsa maritim, jadi dikenalkan kepada anak-anak, teman-teman, kita di gunung, tapi sebetulnya Indonesia ini ada di lingkungan laut, misalnya gitu. Oleh karena itu, nenek moyang kita adalah pelaut. Lagunya aja nenek moyangku seorang pelaut ya, gitu ya. Gemar mengarungi luas samudra. Nah, jadi itu yang ditanamkan pada anak-anak bahwa selain kita ini negaranya Bhinneka Tunggal Ika, kita berada di perairan yang luas. Kita adalah bangsa maritim. Oleh karena itu, teman-teman, bayangkan kalau laut kita semuanya sudah tercemar dan tidak bisa diambil manfaatnya. Sangat disayangkan gitu. Jadi ini yang maksudnya bukan masalah detail dan tidak detail, teman-teman. Ketika teman-teman ingin mengenalkan kita sebagai bangsa maritim supaya generasi maritim Indonesia tidak hilang, gitu ya, supaya nanti kita bisa kaya. Mohon maaf ya, Jepang kaya dari industri laut, teman-teman. Dia itu kalau kita bilang, ih Jepang kok kayak nggak punya lahan, nggak punya sumber daya alam. Wah, sumber daya alam lautnya mereka luar biasa. Kenapa? Karena dikembangkan oleh teknologi. Nah, andai kata Jepang gini, sok teman-teman angkut kata Indonesia pindah ke Jepang semuanya. Dari Jepang semuanya kita telanjang aja pakai celana dalam blok ke Indonesia. Kita akan bisa membuat Indonesia menjadi bangsa terkaya di dunia. Coba ditantangin seperti sama itu sama orang Jepang ya. Gitu. Jadi teman-teman, kita ini bangsa yang sangat kaya tetapi kita belum tahu cara mengelola kekayaan kita. Nah, ayo dari 61 orang yang hadir di sini, jadilah pionir supaya anak-anak itu mengenal bangsanya sendiri. Bun, memang harus ke maritiman? Tidak selalu harus ke maritiman, teman-teman. Saya hari ini diundang sama Bu Niken supaya bisa menyelipkan pendidikan kemaritiman ini di misinya untuk supaya generasi maritim Indonesia tidak hilang. Ya, untuk bisa mengeksplor lebih luas. Siapa tahu ya anak-anak yang teman-teman pegang tuh anak-anak hebat, luas, yang keren dalam entrepreneurnya, jiwa usahanya, dalam jiwa kebijakannya menjadi leadership. Nanti bisa kalau jadi presiden dia akan paling concern ke kemaritiman karena ingat ibu gurunya dulu pernah memberitahukan bahwa kita bangsa maritim gitu ya. Yang sekarang belum dilirik gitu ya. Yang sekarang masih menjadi malah penyumbang sampah terbesar ya lautnya gitu ya. Dan masih sangat tercemar lautnya Indonesia itu. Jadi siapa tahu dari 61 orang kali 12 orang murid yang dipegang sekarang akan muncul orang-orang hebat di bidang kemaritiman 25 tahun mendatang. Nah, nanti misalnya teman-teman boleh share lagi ya, di tempat lain, di tempat teman-teman ketika ketemu dengan siapa. Untuk bagaimana kalau kita guru PAUD Indonesia. Karena saya sudah
BIMTEK di seluruh provinsi ya teman-teman, itu yang menghadiri kepala UPT-nya dari setiap provinsi. Tetapi efeknya belum ada. Ternyata kayaknya lebih cantik kalau langsung menyentuh hati ibu guru atau para mahasiswa PG PAUD yang akan menjadi guru atau yang sudah menjadi guru. Jadi ini akan lebih efektif sepertinya, supaya nanti bisa menyelipkan bahwa ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang kayak di luar di tempat teman-teman tinggal sekarang. Teman-teman tinggal di kota, teman-teman tinggal di gunung, melihat laut hanya setahun sekali, tetapi kita tinggal di bumi yang perairannya sangat lebih banyak dibanding daratannya. Jadi tolong disempilkanlah gitu loh pendidikan kemaritiman ini. Kenapa harus disempilkan? Karena kita negara maritim dan kita bangsa maritim. Itu aja teman-teman ya. Nggak banyak lah alasannya. Kenapa sih Bun, kan riweh-riweh, Kulmer juga udah riweh gitu, udah repot sama kurikulum mereka. Ini pendidikan kurikulum maritim juga harus disempilkan. Enggak teman-teman, itu suka-suka teman-teman. Kalau teman-teman lebih cinta gunung ya silahkan mengeksplor gunung Indonesia. Tapi Baik, Indonesia Bunda. bukan negara gunung ya. Itu ya Betul. teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan ketika kita melihat bahwa Indonesia itu perairannya terluas di dunia teman-teman, tetapi menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Sangat disayangkan. Siapa yang tahu dari mulut kita hari ini, dari pembicaraan kita malam ini, banyak pionir-pionir kecil yang ada di tangan teman-teman semua. Pada semester ini, semester depan, dan semester-semester berikutnya, teman-teman bisa mengenalkan indahnya Laut Indonesia, potensinya Laut Indonesia seperti apa, kekayaannya bagaimana cara memeliharanya, bagaimana mereka bisa bersikap dan berketerampilan dengan skill hidup abad 21 yang bisa menjadi orang-orang keren yang membawa Indonesia menuju negara generasi emas kalau kata Bu Koprodi tadi. Oh, Bu Koprodi katanya sudah pulang ya. Ya, Mudah-mudahan perjalanan selamat tadi. sampai tujuan. Itu ya teman-teman. Jadi Ini satu lagi materi yang pertanyaan kali ya Bunda, silakan ini silakan. ini sebetulnya ada 4 orang lagi yang bertanya, tapi saya gabungkan jadi Iya. satu. Iya. Ini terakhir malam ini yang mungkin jam Iya, silakan. kita di Papua mungkin sudah jam 11 malam. Mohon Oh, iya. maaf. Satu lagi ini Iya. pertanyaannya memang ini apa tuh? Bagaimana sih memperkenalkan maritim ini yang masih dianggap kuno gitu? Ini menurut dia ini kan sekarang zaman udah zaman teknologi tapi maritim masih dianggap kuno. Lalu selanjutnya bagaimana gitu ya memperkenalkan maritim ini ketika anak-anak yang berada di pesisir jauh dari laut gitu, kayak misalnya berada di hutan atau di atas gunung gitu. Sedangkan mereka kan kalau ke laut jaraknya agak jauh ya gitu kan. Jadi bagaimana yang efektif memperkenalkan daerah laut kepada anak-anak yang jauh dari laut gitu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih ya. Memang ketika mengenalkan pendidikan kemaritiman kepada anak-anak yang jauh dari pesisir laut, itu kan merupakan tantangan. Tetapi yang seperti hasil penelitian yang saya lakukan, yang saya sudah publish, itu adalah salah satu cara untuk mengenalkan bagaimana konservasi kelautan di anak-anak perkotaan melalui teknologi digital. Toh anak-anak yang di hutan pun sekarang pasti sudah punya media digital. Begitu pula TK-nya mungkin sudah bisa ada TV, sudah ada laptop, sudah ibu gurunya sudah ada handphone. Nah, bisa mengenalkan media, pengenalan, pengetahuan tentang konservasi, tentang industrinya, tentang manfaatnya itu melalui teknologi. Karena yang seperti Bu Niken bilang tadi, yang era globalisasi itu justru yang paling terpenting adalah penggunaan TIK ya, Bu. Iya. Teknologi informasi dan komunikasi itu harus bagus di TK. Kan kalau di kurikulum merdeka, TIK-nya ya, Bu. Anak-anak juga untuk keterampilan abad 21-nya juga harus meliputi kemampuan untuk penggunaan teknologi. Jadi terutama bu gurunya, kompetensi digital gurunya harus bagus. Jadi kita mengambil contoh-contoh, mengambil media semuanya dari teknologi. Jadi tidak harus bolak-balik studi wisata ke laut. Karena sekarang melalui media ini bisa menghadirkan seluruh tema-tema tentang kemaritiman ini di dalam teknologi gitu. Iya, Itu mungkin mungkin bagi yang caranya. kurang puas Iya. dengan teknologi, kita menggunakan metode karya wisata ya, Bun. Kan Iya, metode betul. Kalau yang agak dekat. yang Iya, nyata betul. gitu kan. Iya, Misalkan dari betul. awal-awal kita mau ke laut, nanti kita nabung gitu kan. Tabungan wajib. Nanti kita ke laut yang daerah terdekat gitu kan. Misalkan ada Iya. di gunung daerah Sukabumi gitu, kita mau main ke Pelabuhan Ratu ya, Mbak Ika ya. Iya. Kayak Iya. gitu, kita mulai nabung dari sekarang.
Cuma yang jadi kendala itu sekarang Iya, pemerintah mulai membatasi karya wisata ya dikarenakan banyak yang kecelakaan gitu kan. Beberapa seperti kejadian kemarin itu kan iya sebetulnya betul. hal yang bagus juga ya, misalkan kita tuh dari daerah kota main ke daerah Jogja gitu kan, Iya, sebetulnya satu perkenalan daerah wilayah tertentu, tapi mungkin karena banyaknya sebetulnya sih kejadian bukan karena karya wisatanya tapi karena kecerobohan mungkin dalam pada saat berlalu lintas ya penyusunan. gitu. Iya, iya, Kurang kesiapannya supir, kurang iya, kurang fasilitas dari mobil, tapi akhirnya yang dijadikan apa tuh ya yang dijadikan hal yang kurang baiknya malah metode karya wisatanya gitu. Jadi sekarang nih pemerintah mulai apa tuh sedikit-sedikit menghentikan metode karya wisata iya betul. bagi anak-anak itu untuk keluar. Padahal memang ada baiknya juga mereka metode Hmm. tersebut digunakan sebagai pengenalan daerah atau alam secara langsung gitu. Kan nggak Iya, mungkin ya misalkan gimana rasa laut tuh minum aja obat diare rasanya asam manis. Jadi kira rasa laut kan beda ya antara air laut sama air kasih iya. garam gitu. Mungkin Tapi kalau air kasih medianya bisa dibawa, Bu. Pasirnya bisa, oh air iya lautnya bisa. Jadi yang pergi ke tempat wisatanya bu gurunya saja. Ya, jadi itunya medianya dibawa, kayak luspat dari eh, bagian-bagian maritim itu dibawa. Kemudian Ibu kan Bu ini kan suka lihat yang di apa namanya pembelajaran-pembelajaran di Pinterest ya Bu ya, atau di Google itu ada tema-tema kelautan itu banyak, LK-nya itu banyak yang bisa digunakan iya sama bu betul. guru ya untuk kelautan. Ya. Jadi intinya adalah teman-teman di era globalisasi ini jangan membatasi laut hanya dengan ikan aja karena saya perhatiin tuh tema tema alam gitu itu Iya, yang dibahas ikannya terus ikan iya tumbung, betul. ikan sungai, ikan laut, Iya, iya, nama-nama padahal banyak tadi ya kalau mengenai maritim. iya Jadi betul. maritim ini masuk pada tema diri sendiri kan ada beda ya anak Hmm, pantai sama anak yang di pegunungan gitu. Kalau anak pegunungan iya, sering berselimutan, sedangkan kalau anak pantai itu kan sering lepas ya, iya. makanya kan jarang pakai baju gitu kan mengenal jati dirinya gitu. Masuk ke tema keluarga juga bisa, masuk ke tema profesi juga bisa. Mungkin teman-teman hari ini hanya membayangkan profesi itu sebagai apa sih? Eh, masinis. Aduh, tiba-tiba jadi error. Nakoda gitu ya. Hanya mengenal nakoda. Padahal kan banyak ya dia profesi yang di kita ternakan pada saat budaya daerah kita adalah daerah laut gitu kan. Jadi kan selain nakoda ada keneknya atau apanya lah nama-nama bagian dari lautan ada penjaga pantai gitu kan. Masuk ke tema profesi, masuk ke tema binatang, masuk ke tema tumbuhan, tumbuhan-tumbuhan di laut tuh macam-macam gitu. Jadi ini ada baiknya juga gitu bagaimana teman-teman memperkenalkan kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Nah, kalau ini mungkin Bu Eri telah memberikan wawasan yang sangat luas sekali di area globalisasi pada teman-teman tentang kurikulum maritim yang berada di daerah pantai. Jadi tidak hanya sebatas itu aja gitu. Sedangkan nanti teman-teman bisa masuk ke bahan-bahannya sebagai rospat. Itu bahan-bahan rospat pantai itu sering digunakan oleh anak-anak kota gitu. Bahkan orang di luar negeri juga menggunakan ya. Iya, Jadi mereka betul. menggunakan rospat menghitung kerang, menghitung apa menulis dengan pasir itu kan pasirnya Iya, dari betul. laut gitu kan, dari Hmm, pasir gitu kan. Pohon kelapa yang sering banyak kita jumpai yang kita makan itu juga sering ditanam di daerah pesisir pantai. Mungkin itu aja saya memberikan gambaran kepada teman-teman semua mengenai apa kurikulum maritim gitu. Lalu selanjutnya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat pada malam ini secara gratis, jadi silakan isi link yang telah diberikan oleh Mbak Dea ya di grup di chat Zoom gitu, maksudnya di chat Zoom. Kalau yang di grup itu merupakan daftar hadir, tapi kalau yang di chat Zoom merupakan jadi bagi teman-teman yang hadir pada malam ini silakan mengisi link sertifikat di chat Zoom ini ya. Baik teman-teman, maaf apabila ada kekurangan dari kami atau waktu sudah terbatas sekali ya, nggak terasa kita belajar dengan PR ini terlampau asik, tiba-tiba sudah mencapai jam 9 lewat. Maaf telah mengganggu keadaan teman-teman semalam ini. Baiklah, kali ini saya serahkan kepada MC kita yaitu Mbak Lulu. Baik Mbak Lulu, kami persilakan. Terima kasih Ibu Dr. Eri Siti Syarah atas penyampaian materinya. Sebenarnya materi ini sangat menarik ya, tentang kurikulum maritim. Biasanya kita masih pakai kurikulum biasa ya. Tema lingkungan juga atau alam semesta itu belum ada tuh pengenalan maritim secara mendalam kepada anak usia dini. Semoga kurikulum maritim ini bisa kita implementasikan di eh,
lembaga PAUD masing-masing. Terima kasih Ibu Eri Siti Syarah sudah bisa meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, mungkin acara pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, tapi selesainya acara pada malam hari ini tidak menutup atau tidak memungkiri kita untuk dapat bersilaturahmi kembali ya teman-teman di lain waktu. Semoga semuanya panjang umur sehat selalu. Mari kita selesaikan acara malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Lulur Fadila sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin teman-teman semua. Baik Mbak Dea, silakan hostnya silakan ini mengakhiri Zoom kita. Teman-teman yang mau keluar silakan. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Bunda Eri juga terima kasih sudah meluangkan waktu malam-malam ini. Ya, sama-sama Bu Niken. Saya pamit ya Bu Niken. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Bu Diah Mardiana, ya, Bu Dewi. Ini kakak kelas kita pada hadir nih, memberikan semangat. Dari bakso ditunggu bakso. Terima kasih Bunda Niken ilmunya. Sama-sama Bu Maslahat. Main aja ke Tangerang Bu Maslahat. Ya Bu, besok saya antar Bu baksonya. Tangerangnya di mana Bun? Di Tiga Raksa kalau Unimar, kalau saya mah di Kota Bumi Pasar Kemis. Kalau ini di Tiga Raksa Bu Unimar. Wah, kalau ada rezeki. Iya, mudah-mudahan barokah ya. Rezekinya banyak melimpah terus. Bunda juga. Mbak Dea kemana Mbak Dea? Saya di sini Bu. Hostnya ya Mbak Dea. Silakan diitin Mbak Dea. Terima kasih teman-teman ya. Kita akhiri. Terima kasih yang sudah hadir, menyempatkan hadir dari Sabang sampai Merauke, temannya Bu Niken. Banyak sekali teman Bu Niken, Masya Allah. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik. Saya izin live room ya. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sukses Mbak Dea. Ya, makasih Bu Izin Dewi. pamit ya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Semester 2, semangat, semangat.